Kemudian keberhasilan, nilai atau keyakinan, artinya kawan-kawan target dari perkuliahan saling temas itu apa, seperti apa. Masalah teknis, tentunya kita harus menjadi orang yang adaptif. Adaptif dalam konteks ini apa? Bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Kemudian interaktif dan komunikatif, tindakan berkaitan norma. Kawan-kawan, pertemuan kita nanti akan 14 kali pertemuan. Kita juga akan melakukan studi kasus, kemudian pembelajaran kita berdasarkan project atau itu riset based learning, pembelajaran berdasarkan riset. Risetnya dalam konteks apa? Kawan-kawan nanti dalam konteks menyusun PKM atau mungkin artikel oriented. Produknya nanti kawan-kawan akan menulis dalam bentuk artikel atau proposal PKM. Pertemuannya 14 kali pertemuan tatap muka, kemudian bekerja dalam tim. Tim itu berarti minim tim itu 2 orang ya, tidak sendiri-sendiri. Kemudian nilainya diambil dari UAS, UTS, partisipasi, dan tugas. Partisipasi itu kehadiran lebih dari 75% kawan-kawan. Kalau kurang dari 75%, sistem akan otomatis kawan-kawan tidak bisa ketemu di UAS ya. Sehingga kawan-kawan mohon bagi yang berhalangan hadir, usahakan tidak sampai kurang dari 75%. Kemudian bimbingan dengan dosen yang dalam konteks ini nanti yang menemani kawan-kawan itu ada Bu Dita dan Pak Hasan ya. Kemudian penilaiannya ada draft tugas kawan-kawan, proposal PKM itu nanti untuk UTS, kemudian tugas itu diambil dari tugas-tugas yang lain, kemudian presentasi juga. Nilai UAS diambil dari nilai artikel individu, berarti nanti kawan-kawan berkaitan dengan penugasannya nanti akan ada UTS. UTS itu adalah kolaboratif, minimal dari kelas kita 2 orang, nanti ngambil mitra 2 orang lain dari kawan yang lain. Nah, mitra itu bisa adik kelas, bisa kakak tingkat, bisa juga kawan-kawan dari prodi yang lain. Biasanya yang bagus untuk proposal PKM adalah yang lintas prodi, itu lebih bagus ya. Saya kira komponennya itu tidak submit UTS dalam apa ini? Dalam UTS itu berarti membuat proposal PKM tidak submit dalam proposal PKM ya, nilainya untuk UTS tanda tanya plus tanda pentung gitu ya. Silakan kawan-kawan terjemahkan sendiri kalau tidak submit di proposal PKM ya. Tanda tanya plus tanda tanya aja 3 kali. Penilaian tugas nanti adalah proposal tersubmit, presentasi, dan nilai tugas. Ini beberapa nilai tugasnya. UAS, presentasi, dan artikel ya, artikel yang sudah tentunya dalam waktu 16 pertemuan ke depan kita nanti akan sampai submit artikel. Nilai A diberikan bila terpilih mewakili UNESA. Mewakili UNESA itu berarti ada seleksi tingkat universitas tampaknya kawan-kawan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan harus tetap memenuhi komponen-komponen yang lain. Harus biarpun nanti dapat A, Pak, saya kan sudah mewakili UNESA, berarti bebas sama saya kan? Ya tidak, tetap melengkapi beberapa tagihan yang diminta. Syarat khusus. Apakah proposal tim PKM yang tidak lolos tidak layak? Apakah kawan-kawan yang tidak lolos proposal tidak boleh dapat A? Boleh, nanti yang menilai A tidaknya ya Bu Dita aja. Saya itu kan manut dan nurut Mbak Dita itu. Mbak Dita sudah gabung di sini? Mbak Dita? Sudah, Pak. Oke, sudah Mbak gabung. Sudah. Ya, gabung nanti akan ada arahan ya, mungkin Mbak Dita berkenan memberikan arahan. Kemudian syarat khusus penilaian masih mungkinkah layak berdasarkan evaluasi untuk komponen. Oh, berarti jawab. Apakah ketika proposal share sini kelihatan enggak? Screen-nya kelihatan. Terlihat, Pak.
Kelihatan ya. Oh, itu saya yang bermasalah. Um, masih layak ya intinya kalau misalnya enggak lolos. Yang penting kawan-kawan target kita adalah berusaha. Syarat penilaian tidak submit sama dengan nilai UTS 0. Silahkan jawab sendiri. Kalau nilainya 0 berarti impact-nya seperti apa? Tim komposisinya, oh ini angkatan tahun berapa ini? Kawan-kawan. Kayaknya belum diedit yang ini. Kawan-kawan ini angkatan tahun berapa? 2000? 2021, Pak. 2021, selisih 1 tahun ya. Dua mahasiswa angkatan 2023 gini. Dapat saya sesuaikan. Ini slide tahun lalu ya Pak ya? Iya. Setiap mahasiswa komponennya ada 4. Nanti coba kita cermati di proposal PKM itu apakah anggotanya 4 atau lebih dari 4 ya. Tetapi untuk kelas kita mohon PKM-nya melibatkan 2 mahasiswa angkatan kawan-kawan, 1 mahasiswa dan 1 angkatan lain, mungkin adik tingkat atau kakak tingkat atau mungkin kelas yang lain ya, kelas yang lain atau mungkin dari jurusan yang lain. Ini adalah timnya. Sehingga kawan-kawan tampaknya kita nanti akan sedikit berpacu di perkuliahan saling temas. Artinya untuk sebelum UTS kita mungkin nanti dalam 1 minggu itu sampai 2 atau 3 kali pertemuan. Karena mohon maaf kita akan menyesuaikan dengan timeline-nya UNESA, timeline-nya universitas berkaitan dengan program PKM. Nanti karena tim penalaran di sini yang paling menguasai berkaitan dengan program kreativitas Mbak Dika, kita tunggu arahan dari beliau ya, untuk teknisnya supaya kita itu bisa mengejar program yang di universitas. Apakah kita mungkin seminggu itu 2 kali atau 3 kali, mungkin luring atau daring seperti apa. Tampaknya 2 minggu ke depan kita juga tidak bisa daring, tidak bisa luring kawan-kawan. Sampai pemilu selesai kita akan daring ya. 2 minggu pertama. Kemudian karakteristik yang diusulkan kawan-kawan kita adalah pembelajaran berbasis proyek. Proyeknya dalam konteks saya lingkungan teknologi masyarakat disarankan kawan-kawan ada kata clue di proposalnya itu nanti adalah kita mengangkat SDGs dan STEM learning atau STEM ya. STEM itu ada sains, teknologi, matematik, engineering dan art-nya ya, ada art-nya. Kenapa kita menggunakan berkaitan dengan SDGs dan STEM kawan-kawan? Karena UNESA ini salah satu rujukan renstra-nya adalah kita berkomitmen untuk ikut menunjang program pemerintah dan program WHO berkaitan dengan SDGs. Mohon nanti kawan-kawan berkaitan dengan proposal-proposal PKM-nya itu mengangkat berkaitan dengan isu-isu saling temas dalam konteks SDGs atau mungkin bisa kata clue STEM ya, sains, teknologi, matematik, itu engineering, art-nya itu adalah seninya. Siapa tahu nanti berkaitan dengan produk. Kalau produk itu kan bagaimana menyampaikan produk atau destinasi suatu produk ya. Nanti komunikasi yang baik ya, salah satunya melalui mungkin poster dan yang lain-lain. Sehingga konten STEM itu adalah salah satu isu dalam pembelajaran yang tampaknya di kelas kita belum, tapi di beberapa prodi sudah, seperti di fisika, di PGSD itu sudah mengangkat isu-isu STEM. Berarti saling temas kita itu nanti akan terintegrasi. Satu, kita selaraskan dengan program UNESA berkaitan dengan SDGs. Yang kedua adalah kontennya adalah konten-konten STEM. Diarahkan seperti itu. Apa itu STEM, kawan-kawan? STEM itu misalnya berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan, pendidikan yang baik, kesetaraan gender, air bersih, energi terbarukan, pekerjaan yang layak, industri, mengurangi kesenjangan sosial, kemudian pemerataan atau pembangunan kota secara berkelanjutan, konsumsi
konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem darat, ekosistem laut, perbandingan dan keadilan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Kawan-kawan, lebih panjang kali lebar, kalau kawan-kawan ingin mencermati, cermatilah SDGs-nya UNER. SDGs-nya UNER. Bapak Ibu dosen yang ada di UNER itu sudah semua risetnya mulai dari rektor ke bawah itu sudah diarahkan ke SDGs. Kalau kawan-kawan ingin tahu beberapa penelitian Bapak Ibu, kita juga berkaitan dengan SDGs ini. Template yang perlu dikembangkan untuk mengembangkan riset yaitu adalah template PKM Belmawa. Nanti kita tanya arahan dari Bu Dita, apakah template yang versi 2024 sudah ada atau belum? Jika belum ada, kita merujuk template sebelumnya, kawan-kawan. Biasanya relatif relatif sama. Hanya mungkin ada perubahan sesuai dengan itu kebutuhan. Judul mempertimbangkan urgent, simple. Urgent itu penting, simple itu usahakan judul. Kalau menurut Inago dan Editik, itu adalah judul yang bagus itu dengan ring 10 sampai 15 kata. Sehingga nanti kawan-kawan cari judulnya apa, usahakan di ring itu 10 sampai 15 kata ya. Kemudian original, kemudian kredibel sesuai dengan bidang kita. Misalnya pendidikan sains, ya bagaimana mengembangkan pendidikan yang berkualitas, misalnya penekanan project based, problem based, pendekatan saintifik, profil pelajar Pancasila, dan yang lain-lain. Sesuai bidang keahlian kawan-kawan. Pak, saya ambil yang murni boleh? Boleh. Ini beberapa contoh yang lolos PIMNAS kawan-kawan, etnobotani pangan, masyarakat Dayak, perkembangan sebagai buku referensi. Berarti ini apa? Etnobotani, kearifan lokal itu digunakan untuk membuat buku referensi. Misalnya kawan-kawan, Mbak Fania itu aslinya dari mana? Mbak Valia, dari mana Mbak Valia? Misalnya di Sidoarjo. Di Sidoarjo itu misalnya ada berkaitan dengan terasi, ada berkaitan dengan udang. Nah, mungkin kawan-kawan bisa mengeksplorasi berkaitan dengan keragaman terasi yang di Sidoarjo. Pak San pastinya juga belum tahu. Katanya proses pembuatan terasi itu yang dari udang, ada yang dari apalagi ikan ya. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin bisa juga mengangkat lumpur lapindo juga boleh sebagai bahan ajar berkaitan dengan potensi penanganan bencana kan juga lumpur lapindo sampai sekarang seperti apa perkembangannya kan juga tidak tahu. Tetapi dalam konteks apa? Dalam konteks pengembangannya sebagai buku referensi sebagai buku monograf. Monograf itu mengkaji tentang satu pokok bahasan. Misalnya kawan-kawan mengeksplorasi berkaitan lumpur lapindo itu kalau di analisis berkaitan dengan penanganan bencana seperti apa mitigasi berkaitan lumpur dan gempa itu kan berbeda. Nah, siapa tahu nanti kawan-kawan akan di sana. Bisa buku referensi boleh atau bisa buku panduan. Nah, buku panduan nanti kan bisa didesiminasikan dalam bentuk apa? Harapannya target kita kawan-kawan itu adalah sampai ke proposal PKM. Masalah nanti kawan-kawan ketika berproses itu dalam waktu 16 kali pertemuan ke depan sampai ke Hagi, kenapa tidak kita coba aja plannya, halo, maaf, putus ya. Kalau dalam STEM mungkin kita ada skema pembiayaan yang kita carikan ya, atau mungkin kita bisa lewat universitas, tetapi tidak enaknya lewat universitas itu lama. Lama itu karena apa? Gratis ya, karena gratis. Dan biasanya seleksinya juga tidak mudah, gitu kan? Kemudian kawan-kawan berkaitan saling temas itu misalnya mengkaji pendidikan lintas budaya, atau yang kami lakukan dulu kami mengkaji bagaimana prodi-prodi yang lintas disiplin seperti di pasca ini
di lantai 1 itu kan mengembangkan bagaimana program pasca sarjana yang lintas disiplin. Kajian-kajiannya kita lakukan kajian dan menjadi bahan pijakan untuk pembukaan prodi-prodi. BISTEM, BISTEM itu apa yang nggak tahu saya. Stemming mungkin ya istilahnya itu. Atau mungkin kawan-kawan bisa merujuk referensinya Budiah Astriani. Budiah Astriani itu, mohon maaf saya kemarin itu Budiah Astriani. Budita juga bagus, Budita juga jurnal apa Bu Dita yang di apa itu Mataram? Bu itu. Ada, saya lihat kemarin. Jurnal apa Mbak? Berita? Masa ada Pak? Oh, ingat saya nggak ada. Budiah yang membuat. Oh, Budiah Astriani. Ada, Budita ada. Budita itu merendah ini. Astriani. Sersinya masih kelihatan ya? Astriani. Masih, Pak. Ini bagus. Bagus. Ya, Astriani 2024. Oh, ini STEM Project 2000. Atau mungkin di sini ya, Mbak. Pak Aris, Budia, Bu Nuril. Ini bagus kawan-kawan, misalnya STEM Project, effort untuk bagaimana mengubah berpikir kritis pada mahasiswa calon guru IPA. Budita ada kok, Budita itu setahu saya ada. Nanti kalau kawan-kawan bisa lihat aja. Nama jurnalnya kemarin ini. Jurnal banyak Bapak Ibu dosen yang di sini. Kita mungkin bisa mengeksplorasi berkaitan dengan STEM project-nya. Tetapi semua terserah kawan-kawan. Saya ingin menunjukkan di Pak Rektor berkaitan dengan pengganti skripsi. Pengganti skripsi itu di mana ya? Ada peraturan Pak Rektor UNESA, kawan-kawan, artinya apa? Penghargaan berkaitan dengan apa itu? Penghargaan akademik apa ini? Penghargaan berkaitan dengan ini penghargaan akademik. Oh, di sini ada. Di sini dinyatakan tentang PIMNAS. PIMNAS atau PKM ya? Oh, PKM. Di pasal PKM. 2 kawan-kawan dinyatakan. Nah, ini ya di pasal 2. Penghargaan penyetaraan ini adalah penghargaan akademik. Artinya kawan-kawan kalau ini lolos ke PIMNAS itu sebagai pengganti skripsi. Peraturan ini sampai detik ini masih belum berubah. Tapi tidak tahu 2 jam lagi loh ya. Pak Hasan hanya ngomong sampai saat ini belum berubah peraturan rektor ini. Setiap mahasiswa berprestasi berhak memperoleh penghargaan akademik berupa apa? Penyetaraan tugas artikel apa itu PKM ini dengan yang namanya skripsi atau tugas akhir. Juga KKN, juga mata kuliah. Artinya kawan-kawan kalau ingin tidak skripsi juga boleh. Pak, saya ingin skripsi, saya ganti aja ke KKN boleh? Boleh. Boleh enggak dikonversi ke mata kuliah biotek yang nilainya rata-rata dapat C? Boleh. Itu dari PKN. Pasalnya clear, peraturannya juga clear. Ya, ini di pasal 2 ditandatangani Pak Rektor UNESA tentang peraturan rektor nomor 8 ya tahun 2020. Berarti masih berlaku. Sudah lama ini ya berarti. Nah, penghargaannya apa? Penyetaraan yaitu apa? PKM 5 bidang. Kawan-kawan yang penting bisa jalan-jalan ke PIMNAS, lon-lon ke PIMNAS
untuk semua PKM ini bisa diklaimkan ke skripsi, mata kuliah, atau KKN. PKM ini juga diakui untuk PKM AI dan GT. Gagasan tertulis, PKM karya tulis juga sebagai pengganti skripsi. Tidak panjang lebar yang saya sampaikan, ada yang tanyakan kawan-kawan? Biasanya tidak ada pertanyaan. Halo? Ada yang tanyakan? Saya izin bertanya, Siap. Pak. Ji, monggo Mas. Tadi kalau nggak salah di UTS itu ada outputnya kalau nggak salah bikin proposal PKM, gitu. Terus di Betul. UAS juga kalau nggak salah di UAS itu juga ada bikin artikel ilmiah. Berarti untuk tugas saling temas ini outputnya ada dua, gitu, Pak? Betul. Untuk UTS itu adalah proposal PKM. Proposal PKM berarti belum dilakukan. Setelah UTS, kawan-kawan kita akan fokus ke artikel. Tetapi tampaknya kawan-kawan untuk pertemuan ke UTS itu kita tidak sampai ke 7 kali pertemuan karena tampaknya kita akan terlewat. Kemungkinan menurut timelinenya dalam 3 minggu ke depan itu sudah harus submit. Berarti kawan-kawan, makanya tadi saya sampaikan tidak menutup kemungkinan dalam perkuliahan ini ada satu minggu itu tidak menutup kemungkinan 2 atau 3 kali pertemuan. Ya, karena info dari Bu Dita unggahnya itu sekitar 3 minggu ke depannya. Tetapi informasi lebih lanjut akan kita tunggu info dari universitas. Gitu, Ji. Ada lagi yang tanyakan? Jika tidak ada, mungkin ada arahan dari Bu Dita. Ya, terima kasih Kak Hasan. Sebelumnya suara saya di sini berisik ya? Jelas, Bu Dita, jelas. Oh, oke. Jadi saya ingin menambahkan terkait PKM ya. Untuk yang UTS. Kalau UTS itu di minggu ke-8, sekarang kita masih minggu ke-7, kok kayaknya masih jauh. Nah, faktanya, kenyataannya karena ini harus diunggah untuk dikompetisikan di universitas, maka proposal itu harus sudah siap setidaknya minggu depan itu sudah ada draftnya untuk bisa diikutkan workshop. Jadi minggu ini saya beritahukan timeline ya, secara singkat ya. Minggu ini itu besok Selasa itu Indonesia, maksud saya FMIPA akan mengadakan sosialisasi PKM. Silakan yang mau hadir di Zoom, seandainya tidak bisa hadir di Zoom, ada YouTube ya. Maksudnya kalau Zoom mungkin kuotanya lebih banyak gitu, di YouTube bisa. Terus kemudian minggu kedua kita perkuliahan itu akan ada workshop di mana proposal-proposal Anda sebelum dikompetisikan di universitas itu akan dicek oleh panitia PKM dari SMIPA. Dicek mendapatkan masukan ya. Masukannya mungkin dari segi isi dan masukan-masukan lainnya. Yang perlu diingat adalah sebelum penilai melihat isi yang dinilai adalah sisi administratif. Apa itu sisi administratif? Itu dari misalnya jumlah halaman itu berapa. Kalau misalnya dilihat jumlah halaman maksimal tidak termasuk daftar pustaka, misalnya maksimal 10, punya Anda itu 10 lebih 2 baris hingga ke halaman 11, itu langsung dicoret biasanya. Ya, karena harapannya tidak hanya membentuk generasi muda atau generasi mendatang yang menjadi pemimpin yang cerdas, pintar, kreatif ya, dan inovatif, tapi juga yang mengikuti aturan, yang taat mengikuti aturan. Baru kalau administratif sudah lolos, baru dilihat isinya.
Jadi mohon dicek panduan. Panduan 2024 apakah sudah keluar? Terakhir saya lihat itu belum, jadi masih memakai panduan 2023. Biasanya tidak terlalu jauh isinya. Jadi nanti bisa dicek di situ. Kalau riset eksakta itu yang tadi ya seperti membuat sabun atau membuat produk-produk riset-riset eksakta, intinya murni kalau kita ini penelitian yang murni. Kalau pendidikan itu adalah RSH, riset sosial humaniora. Ya. Apakah dibatasi eksakta saja? Tidak, bisa riset sosial humaniora juga. Jadi contohnya ada yang penelitiannya menganalisis tentang kearifan lokal di satu daerah untuk membuat buku referensi. Ya. Kemudian anggota. Anggota itu saya lupa ya pastinya sekitar 3, 4, atau 5. Tapi carilah anggota yang dari jurusan lain. Kenapa? Nilainya lebih tinggi, tapi jurusan lain yang sesuai. Contohnya, misalnya mau ikut riset eksakta tentang pembuatan sabun yang ramah lingkungan. Pembuatan sabun kan lebih identik atau lebih dekat dengan kimia ya. Mungkin butuh ilmu kimia di situ. Maka anggotanya harus ada yang kimia. Terus nanti misalnya Bu, saya di luar Saling Kemas ini mau ikut yang kewirausahaan. Maka jangan semuanya nikah. Cari yang ekonomi, yang sosial. Jadi dari judul itu dicek anggota yang bisa mendukung saya untuk penelitian ini gimana sih? Karena harapannya PKM ini Anda bisa berkolaborasi dengan berbagai bidang ilmu sehingga hasil yang diperoleh lebih baik. Terus kalau gitu anggotanya berapa orang di Saling Kemas ini? Tadi sudah disampaikan anggotanya satu kelompok dari kelas ini 2 saja, 2 sudah cukup. Ya, yang dari kelas yang anggota lainnya gimana? Silakan dipilih, bisa dari kakak kelas, adik kelas, di prodi yang sama atau prodi yang berbeda. Dianjurkan dari lintas prodi, lintas jurusan. Kenapa? Karena akan mendukung keilmuan nanti untuk seperti itu. Nah, itu terkait PKM. Jadi sekali lagi, minggu ini, hari Selasa besok jam 15 akan ada sosialisasi terkait PKM. Sekarang bukan 5 bidang, 8 bidang ya. Minggu depannya lagi akan diadakan workshop untuk pembuatan proposal itu bukan dari nol, tapi proposalnya sudah dimasukkan, terus nanti mendapat saran dari reviewnya. Reviewnya siapa? Dosen-dosen di SMK yang kompetensinya sesuai dengan PKM yang dipilih. Untuk bidang keilmuan, terus latar belakang biasanya sebelumnya membimbing di PKM yang mana. Itu ya. Oke, itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Hasan. Bisa langsung tanya jawab aja ya Pak Hasan ya. Mungkin ada yang mau bertanya gitu. Ada yang mau bertanya Pak terkait PKM? Panduannya bisa dicari di Sindelmawa ya. Jangan gini, nanti membuat proposalnya, saya melihat yang punya kakak kelas Bu, kemarin tahun lalu dia ikut riset dia ikut mengunggah proposal lolos universitas, saya ikut punyanya dia. Jangan seperti itu ya. Lihat panduannya, kalau melihat isinya, alur dia menulis, itu nggak apa-apa dilihat contoh-contoh yang sudah ada, contoh-contoh yang keterima itu banyak yang diunggah. Untuk melihat bagaimana sih cara penulisannya, mungkin kita bisa mendapatkan ide dari situ. Tapi
aturan penulisannya benar-benar dipastikan teman-teman di sini semua melihat langsung dari panduan. Kemarin soalnya ada pernah saya minta, kemarin KWU 2021 atau 2022? Saya lupa, kemarin ada mata kuliah KWU, terus saya tanya, loh kok ini gini? Dia dari kakak kelas yang ikut PKM Kewirausahaan, melihat template-nya dari situ, padahal instruksinya sudah jelas, ikuti panduan PMW. Kita sudah diikuti, nah jangan sampai itu terulang. Jadi ikuti panduan PKM 8 bidang, saya nggak tahu di panduan itu kayaknya semua termasuk AIBT, jadi nggak 8 bidang ya. Itu yang 2023. Seperti itu. Oke, itu saja tambahan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Hasan. Monggo Pak Hasan. Terima kasih Bu Dita. Kawan-kawan, untuk beberapa template-nya, izin untuk share screen. Template dan apa itu yang bisa kawan-kawan cermati itu di ini kawan-kawan, di simbelmawa.kemdikbud.go.id. Share screen-nya kelihatan? Oh, sudah keluar ya Pak yang 2024, minggu lalu belum? Ya, kita keluar yang biasa. Oh, sudah keluar. Cek. Baik. Kawan-kawan, di simbelmawa.kemdikbud.go.id ini ada informasi berkaitan dengan penerimaan proposal panduan PKM versi 2000 tahun 2024 ya. Universitas dan institut ini ada tawarannya, pedoman umumnya ada di sini kawan-kawan. Di sini ada undangannya, kemudian sosialisasinya juga ada, panduan secara umum berkaitan dengan PKM. Ada banyak PKM ya, 11 PKM sekarang. Oke, coba kita cermati di pedoman umumnya aja kawan-kawan. Itu 10 biasanya tidak bersamaan. Setiap tahun kapan itu 10 itu bersamaan, tapi sempat juga 10 itu tidak bersamaan. Oke, kawan-kawan, info dari Bu Dita, ada kemungkinan apa itu keluarnya itu tidak sama. Informasinya ini juga baru, kawan-kawan, versi Februari 2024 ya. Oh iya. Versi Februari 2004, di sini ada beberapa PKM dan penjelasannya. PKM itu diarahkan untuk apa itu? Memperkuat IKU perguruan tinggi, berarti apa? Berkaitan problem base dan project base serta case method. Di sana mungkin juga berkaitan dengan apa ya? Sasaran IKU-nya, sasaran IKU. Kemudian ini ternyata PKM itu sekarang bisa dikonversikan ke SKS. Saya juga baru tahu ini. SKS, setara SKS dalam MBKM di halaman 4 ini. Oh iya, bisa. Ternyata PKM itu bisa dihargai dengan SKS kawan-kawan. Kalau didanai itu berapa SKS, lolos tahap 1, berarti kawan-kawan bisa mengkonversi ke MBKM 1 sampai 2 SKS. Didanai, pokoknya dapat uang nanti ya. Yang pertama ajak makan Bu Dita sama Pak Hasan ya, itu yang penting. Kalau didanai. Ternyata dia bisa dikonversikan dengan mata kuliah yang setara 3 sampai 5.
PIMNAS 2-3, total kumulatifnya berarti nanti misalnya kawan-kawan di PKM K, BM, Kajin Karya Cipta, AI itu artikel ilmiah. Kalau artikel ilmiah lumayan 1-2. Kita tunggu arahan lebih lanjut berkaitan kebijakan lembaga berkaitan ini. Karena ini bulan Februari dan ini baru tanggal 5, saya yakin tanggal 1 itu kan hari Jumat ya. Hari Jumat ini baru di launching kayaknya kawan-kawan, baru mungkin di hari-hari ini baru di launching. Ini tanggal 5, kemarin itu mungkin 4, 3 itu Sabtu, tanggal 2 itu berarti Jumat sore paling ini baru di ACC mungkin ya. Oke, Mohon izin ini bahasan itu juga termasuk skripsi. Saya lupa menyampaikan tadi. Itu pernah dari biologi lolos PIMNAS dan memang bebas skripsi, jadi sudah langsung. Jadi PKM RE riset eksakta itu kan luarannya nanti ada artikel beliaunya mahasiswa tersebut sudah alumni tidak mengerjakan skripsi, tidak lagi skripsi, langsung diminta dalam bentuk artikelnya ya artikel luaran PKM itu tinggal dibenahi, terus udah lolos tanpa skripsi. Nah, itu informasi dari kawan-kawan biologi dari Bu Dita, kawan-kawan sudah ada best practice atau pengalaman baik dari apa itu dari jurusan biologi terkait dengan pengakuan skripsi dari program PKM ini, sehingga kawan-kawan diharapkan seandainya dari dalam perkuliahan biotek ini kawan-kawan bisa sampai tembus ke PIMNAS, artinya ya satu dayung 230 terlampaui ya, satu dayung 230 terlampaui, kan asik gitu ya. Tapi jangan lupa yang terpenting kalau tembus yang ada Ibu Dita sama Pak Hasan ya. Kemana Pak? Ke Warkop depan UNESA, sampingnya kolam. Kenapa? Itu akhirnya matang atau enggak jelas Pak. Pasti nanti memperlancar pencernaan. Mencret maksudnya. Yang penting ini kawan-kawan, untuk ring pendanaannya ini rata-rata 10 jutaan. Kalau 6-10 kawan-kawan ambil aja di atas 9 lah. Ambil aja yang maksimal. Insentifnya lumayan 10 juta. Kan kalau bisa itu jangka 10 nggak apa-apa. Kalaupun 9 itu misalnya 9.998, intinya benar-benar mendekati 10. Kenapa Mendekati demikian? angka 10. Mendekati angka 10. Boleh 10 bulat, boleh kurang, tapi kurangnya jangan kurang 500 gitu. Kurangnya ya dikit-dikit aja, kurang 2.000, kurang 5.000 itu nggak apa-apa. Kenapa demikian? Karena biasanya mengusulkannya 10, seperti biasa didanainya tidak 10, bisa di bawahnya. Jadi kalau mengusulkannya 6, akan kemungkinan didanainya kurang dari 6. Jadi usulkan yang baik, kita nggak tahu disetujui berapa kejutnya. Biasanya disetujuinya kurang dari dia. Kalau kurang 100.000, 200.000, alhamdulillah. Kalau kurang 1 juta, 2 juta lumayan. Gitu ya. Oke. Intinya kawan-kawan, kalau pagu maksimalnya 10 juta, ini kan 6 sampai 10 juta. Tuliskan aja ringnya mendekati 9 juta lebih. Tetapi yang perlu kawan-kawan perhatikan adalah ini kawan-kawan, ketika membuat suatu proposal, kawan-kawan yang perlu diperhatikan adalah ini keuangan. Keuangan itu PMK tentang standar biaya untuk tahun 2024. PMK nomor 49 tahun 2023 tentang apa? SBN standar biaya masukan tahun 2024. Nah, misalnya ini kawan-kawan konsumsi. Konsumsi itu harus berapa sih? Salah. Atau mungkin Jawa Timur. Oke, ini apa ini? Sapam, Jawa Timur.
Kita cari di Jawa Timur. Jawa Timur itu untuk perjalanan dinasnya berapa? 410, berarti kawan-kawan dia harus di bawah 410. Kemudian apa nih? Penginapan. Penginapan di Jawa Timur itu kalau ada pejabatnya eselon 3, siapa tuh ngajak Budita gitu ya, berarti nanti 800.000 untuk nginapnya. Untuk konsumsi, nah konsumsi itu di Jawa Timur itu ini apa? Biaya uang harian itu 100.000, 100.000. Konsumsi ada kalau nggak salah. Intinya kawan-kawan sesuaikan aja dengan PMK ini. Kalau membuat rancangan, baca dan sesuaikan PMK. Itu Nji. Saya kira ada yang cukup atau ada yang ditanyakan? Clear Nji? Baik, kawan-kawan, saya kira cukup untuk pertemuan sesi hari ini. Saya juga sungkan ini di dalam apa itu ruang kelasnya Bapak Ibu PPG Rajab ya, supaya tidak ganggu kita sudah aja perkuliahan hari ini dan sudah cukup lumayan waktu ya. Kawan-kawan segera satu bentuk kelompok, kumpulkan CV, baca panduan. Karena menulis proposal itu yang paling susah adalah nulis CV-nya. Karena yang paling tahu membuat CV adalah orang itu. CV dikumpulkan, kemudian baca pedoman, sambil kita tunggu informasi lebih lanjut dari Ibu Dita, selaku tim penalaran universitas sekarang Ibu Dita ya. Oh, bukan, fakultas. Membantu universitas ya. Pokoknya untuk masalah PKM Oh, iya, ini Bu betul. Dita yang dekatnya. Saya kira cukup kawan-kawan. Ada yang ditanyakan? Untuk informasi lebih lanjut kita pantau di grup, siapa tahu ada informasi atau mungkin kawan-kawan menginginkan workshop di dalam minggu-minggu ini. Saya kira itu kawan-kawan, karena ini jumlahnya 24, tambah saya, padahal mahasiswanya 20, berarti ini masuk semua. Akan Pak Hasan absen, untuk sesi hari ini kawan-kawan masuk semua. Salam sehat selalu kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat membentuk kelompok dan membaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terputus ya Pak Hasan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya, Bu Dita juga pamit ya. Ini Bu Dita juga di ruang PPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oh iya, besok saya cek progres itu ya. Saya cek progres kelompoknya sama idenya apa gitu. Jadi dalam 1 minggu ini kalau mau ketemu online saya persilahkan. Tapi mungkin waktunya setelah maghrib atau pagi atau siang nanti saya akan di grup juga aja ya. Baik Bu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.